Yo, welcome back to our original bosku. Airdrop mantap di sini tentunya. Nah, sebelum kayak biasanya ya, sebelum admin melakukan pembahasan yang menurut admin ini penting, jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research karena apa? Karena keuntungan, kerugian dan resiko ditanggung masing-masing. Berarti mungkin dalam pembahasan kali ini nggak ada yang namanya resiko ya, soalnya di sini kita bakal ngebahas topik yang nggak kalah pentingnya dari pembahasan airdrop ataupun pembahasan tentang market tentunya bosku, yaitu adalah gimana sih caranya ngeliatin total partisipan dari suatu project. Tentunya kayak admin yang udah baru sih sebenarnya, baru berapa tahun di dunia airdrop, tapi untuk di dunia jual beli udah lumayan lama. Itu pun masih sering nyari-nyari info, masih masih terus belajar ibaratnya untuk analisa secara mendalam gitu. Dan admin salut banget bagi yang ikut di telegramnya Airdrop Mantap, itu pikirannya terbuka dan rasa ingin tahunya sangat besar kalau menurut admin sendiri. Pokoknya admin inilah ibaratnya, bangga lah ibaratnya gitu kan. Walaupun komunitas kita masih kecil kan, semoga kedepannya komunitas kita makin besar dan apa kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat di dunia yang tengah kita geluti ini. Nah, oke, nggak perlu lama-lama mungkin ya. Di sini admin juga sambil carving mungkin, sambil sambil carving soul ya, sambil ini carving apa namanya? Eh batge apa batch ya, batch ya cara membacanya. Kayaknya. Tapi kalau kalau cara bacanya admin salah silahkan dikoreksi. Nah, kita balik lagi ke topik utama kita di sini adalah gimana sih cara ngeliatin total partisipan di suatu project. Ada beberapa cara sebenarnya, tapi admin kasih lah ibaratnya Carve ini sebagai contoh. Carve ini kalau admin riset di Twitter, di beranda-beranda lewatnya ibaratnya, atau di mesin pencarian di Twitter mungkin, atau yang sekarang itu nama platformnya X, itu total gamernya udah 2,5 jutaan. Tapi apakah benar itu semua total partisipan yang serius untuk garap Soul ini? Berdasarkan yang admin riset, kayaknya enggak sih bosku. Jadi tetap yang bakal dapetin alokasi yang lumayan bagus kalau menurut admin adalah orang yang serius untuk garap dan bukan hanya ngegame dan tanpa melakukan apapun di platform ini bosku. Nah, salah satu indikatornya adalah kalian bisa liatin cache di Carve ini, yaitu yang namanya Infinite Play atau Carve Infinite Play ya. Nah, di sini kalian lihat baik-baik. Di overtake 49,7K. 49,7K alias 49.000 lebih yang ikutan case dari overtake ini. Terus Intela 38,5K, terus Infinigats King of Destiny itu 33,5K, terus Terminal 38,5, 28,8 untuk Wilder World ya. Terus Block Lords 29,1, Spark Ball pun dikit 20,7K, App Iron 27,3K, XPLA 16,2K, ini lebih dikit lagi, Berasik 23,3K, Genopets 27,4K. Dan kalian bisa simpulin kalau yang serius garap itu nggak banyak sebenarnya. Dan yang paling banyak itu kita buletin aja total ini ya. Total yang paling banyak garap Infinite Play ya. Season 3 ini 50K lah, 50K atau 50 ribu orang. Sedangkan yang kita lihat data di Twitter atau di mesin pencarian di Twitter itu dia nulisnya di sana 2,5 juta gamers. 2,5 juta gamers. Ya iya, orang main game tapi tanpa ngerjain tugas-tugas yang lain. Nah, jadi peluangnya kalau menurut admin masih lumayan untuk project ini dan ini pun salah satu contoh untuk cara ngeliatin partisipan di suatu project. Tapi dalam kurung ya, itu partisipan yang serius, bukan partisipan semuanya. Partisipan seluruhnya tetap 2,5 jutaan tadi. Nah, partisipan dalam tanda kutip yang bakal jackpot ya kalian bisa simpulin sendiri lah pokoknya. Nah, oke, cara kedua
Sebenarnya udah disebutin ya tadi ya. Kita ambil contoh kayak gantilah. Kalau yang tadi apa tadi? Tadi Carve ya. Kita ganti jadi projectnya apa ya? Projectnya itu kita ganti jadi Mantra. Kalian udah tahu Mantra 200k, sedangkan total eligible usernya nanti cuman 38, berapa k gitu kalau nggak salah. Kita ganti ke apa ya yang sekarang Hyperlane. Nah, kita coba ketik Hyperlane total user. Kalau kita pengen nyari info untuk di ini di crypto Twitter atau di Twitter atau di X ya, karena kita berhubungan dengan akun atau platform yang dari luar negeri ya, kita kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia nyarinya kan. Jadi kalian harus latihan mungkin untuk memakai bahasa Inggris supaya kalian terbiasa. Mulai dari sekarang ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Hyperlane stats statistiknya 3 3 3 juta lebih total transactions katanya 700.000 lebih, of which are valueless monthly NFT transfer katanya 700.000 lebih transfer NFT yang nggak ada value-nya katanya. Terus yang kedua, nggak ada value-nya apa gimana sih? Tolong ini ya, tolong di komen kalau salah ya. Terus yang kedua, average transaction per user 5. Jadi total transaksi itu rata-rata disimpulin ke 5 transaksi ya. Jadi ya ada sih, ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang nggak rajin sama sekali mungkin. Jadi dibuletin dibagi ya, itu rata-ratanya 5 transaksi per user. Untuk yang ketiga, less than 500k EVM wallets in total. Jadi untuk Hyperlane sebenarnya udah, kalau berdasarkan data ini ya udah lumayan banyak ya untuk EVM walletnya. Walaupun dia mentionnya kurang dari 500k, 500k menurut admin udah lumayan banyak ya. Tapi kalau kita berkaca kayak ke layer zero kemarin, total eligible walletnya sejutaan, jadi masih ada peluang. Tapi sebenarnya adanya peluang atau enggak itu tergantung project tersebut dan tergantung apa ya? Coba admin pikir lagi. Ini nge-lag nih. Otaknya nih agak-agak nge-lag nih. Oh iya, sorry. Total eligible user itu dipotongnya banyak atau enggak, kayak misalkan dari sejutaan wallet dipotong tiba-tiba jadi 100, wajar nggak? Wajar. Karena apa? Karena total fundraising mereka mungkin nggak terlalu banyak. Terus kenapa min layer zero bisa ini? Bisa apa namanya? Sejutaan total wallet yang eligible ya, dari 5 jutaan ya kalau nggak salah kemarin. 5 juta lebih atau 2,5 juta lebih lupa admin. Nah, sekitar segitu pokoknya. Mereka itu untuk layer zero fundraisingnya lumayan gede. Bukan lumayan gede, tapi emang gede. Layer zero kan salah satu project yang gede di market ya. Kalau nggak salah fundraising layer zero berapaan sih? Nah, kalian bisa lihat, cek fundraising layer zero kayak gini. Layer zero, layer zero crypto rank ya. Nah, di sini layer zero price, bukan layer zero fundraising. Nah, funding round. Oh, salah. Tadi udah harusnya ya. Nah, di sini funding round-nya kalian lihat. Total fundraising di sini 263,33 juta. Jadi itu salah satu yang terbesar ya. Walaupun lebih besar Zcasing sih sebenarnya. Ini udah gede kalau menurut admin. Udah setengahnya dari ZK. Kisaran kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi kenapa total eligible walletnya bisa sampai sejutaan? Ya karena fundraising mereka gede. Coba kita cek Hyperlane. Masuk akal nggak kalau dengan fundraising mereka yang berapa? Hyperlane 18 jutaan kalau nggak salah. Hyperlane. Jadi kalau total wallet mereka tadi kurang dari 500k, kita anggaplah misalkan 400k, total raise-nya 18,5 juta. Waduh. Sebenarnya awal-awal kemarin ya, sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah sebenarnya Hyperlane itu kurang nggak overfarm ya. Tapi sekarang kalau kita ngeliatin infonya sebenarnya kayak overfarm atau terlalu banyak digarap oleh orang.
Jadi untuk potensi kedepannya mungkin agak lebih kecil dari yang kita pikirkan sebelumnya atau dari yang kita expect ya. Nah, jadi keputusan untuk garap ada di tangan kalian masing-masing dengan ngeliatin resikonya, resiko kayak mungkin penurunan token TIA atau apa segala macam, kalian bisa ukur-ukur sendiri untuk kayak gitu. Manage resiko sendiri ya, jangan tiba-tiba nyalahin orang ya kan. Uh, tapi ingat berdasarkan pandangan admin untuk Hyperlane sekarang mungkin udah agak rame ya. Jadi kita harus milih, terus Hyperlane juga pakai modal. Kita harus milih yang potensial tapi yang enggak rame. Contohnya apa? Ya contohnya kalau menurut admin yang projectnya fundraisingnya lumayan gede tapi nggak terlalu rame ya Carve mungkin. Rame sih sebenarnya gamernya, tapi yang serius nggak rame. Nah kayak gitu. Nah terus gimana sih cara ngeliatin apa tadi? Cara ngeliatin total user dari suatu project. Lagi coba kita cek. Ada cara lain sebenarnya kayak ngeliatin di top leaderboardnya. Kita buka di sini, kita kasih contoh community gaming. Nggak tahu, admin lupa udah ngerjain tugas community gaming apa belum hari ini. Ya mudah sih tugasnya, tinggal spin wheel ya kayaknya ya. Karena mereka masih fase tes ya kalau menurut admin. Jadi tugasnya nggak terlalu banyak, cuma spin wheel doang. Case di sini, ini apaan? Berasa kayak kesetrum bosku. Nah, karena belum ya, jadi sorry karena tugasnya belum, jadi admin spin lah dikit mungkin ya. Alamak, cuma 5.000 loh. Ya mungkin cuma itu rezekinya untuk hari ini ya. Nah oke, kita liatin cash di sini, cash. Ini udah di bagian cash Bambang. Ini kocak nih, admin agak-agak kocak nih. Nah, di sini kita bisa liatin rankingnya, turnamen points, terus referral points, terus cash point. Karena admin, karena yang pakai referral admin kayaknya ada nggak sih yang dari ini, dari komunitas kita kayaknya nggak ada ya. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk rankingnya admin itu 26k. 26k admin ini tanpa referral. Case-nya pun dapat poin yang nggak terlalu banyak ya. Terus main game pun enggak di ini. Soalnya di community gaming ini turnamen ya. Jadi kalau menurut admin ini masih lumayan sepi. Karena rankingnya admin yang kurang terkenal pun ibaratnya itu masih di angka 26k. Jadi ini lumayan sepi. Nah untuk total usernya sendiri kita nggak bisa ngecek dari sini, tapi mungkin bisa cek dari pencarian Twitter. Oke, coba kita cek ya. Siapa tahu ketemu. Community gaming total user. Oh, sayangnya nggak ada. Sayangnya nggak ada community gaming total user, nggak ketemu. Mungkin kita bisa cek dari pakai cara-cara lain yang mungkin admin nggak tahu. Dan cara yang admin tahu cuman 3 tadi. Pertama kita bisa ini cek yang serius garap kayak Carve tadi. Terus yang kedua kita bisa pakai mesin pencarian di Twitter. Dan yang ketiga kita bisa lihat di leaderboard. Cuman untuk total usernya itu kurang tepat. Dan mungkin kalian ada cara lain, silahkan kasih tahu admin di kolom komentar ataupun di Telegram ya. Berdasarkan pengalaman admin, itulah cara-cara untuk ngeliatin total partisipan di suatu project. By the way, ini ya, apa namanya? Videonya cukup sampai di sini karena udah azan bosku. Jadi admin nggak bisa ngelanjutin pembahasannya karena emang kalau azan itu kita harus berhenti. So see you guys in the next video. Jangan lupa untuk melakukan DOR.